Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Sebelumnya saya hadir di sini sehubungan dengan uh, pemenuhan tugas 3 mata kuliah Public Speaking mengenai materi pidato yang akan saya sampaikan sehubungan dengan pekerjaan saya saat ini, yaitu sebagai seorang caregiver Indonesia di Jepang. Sebelum masuk ke materi, rekan-rekan sekalian, mari kita bayangkan dahulu jika ada lansia yang sudah berusia hampir di penghujung hayat hidupnya, tinggal jauh dari keluarganya masing-masing, tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa makan sendiri, tidak bisa melakukan aktivitas kesehariannya dengan lancar sendirian. Di situ ada sosok yang memastikan ia tetap bisa tidur dengan nyaman, tetap bisa hidup dengan nyaman, dan tangan yang mengulurkan bantuan itu adalah milik seorang pemuda-pemudi Indonesia. Hadirin rekan-rekan yang saya hormati, hari ini saya hadir bukan hanya sebagai mahasiswa yang hendak menyampaikan tugas kuliahnya saja, tetapi saya juga hadir di sini sebagai seseorang yang masih berada dalam posisi itu. Saya sebagai seorang caregiver Indonesia di Jepang yang tahu rasanya, prosesnya, tantangannya, dan juga saya hadir di sini untuk memberikan informasi tentang apa saja caregiver Indonesia yang bekerja di Jepang. Pada kesempatan ini, saya juga mengajak rekan-rekan untuk mengenal lebih dalam profesi tersebut, apa mereka, peluang apa, dan juga apa yang menanti caregiver Indonesia di Jepang. Nah, untuk lebih mudahnya, saya ingin menggunakan alat bantu berupa PowerPoint. Ya, baik. Yang akan kita bahas pertama itu mengapa Jepang butuh caregiver Indonesia. Yang kedua adalah tantangan di lapangan. Yang ketiga peluang karir dan sertifikasi. Keempat itu adalah pesan dan kesimpulannya. Mari kita mulai dengan yang pertama. Mengapa Jepang butuh caregiver Indonesia? Jadi Jepang, rekan-rekan sekalian, adalah negara dengan populasi lansia tertinggi di dunia. Lebih dari 30% penduduk Jepang itu berusia lebih dari 65 tahun. Negara ini sedang menghadapi apa yang disebut dengan krisis perawatan lansia. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan dan Ketenagakerjaan Jepang, atau disingkat dengan MHLW, pada tahun 2025, Jepang membutuhkan sekitar 25 juta rekan-rekan tenaga caregiver untuk membantu kekurangan tenaga kerjanya. Tetapi rekan-rekan sekalian, eh, kekurangannya itu diperkirakan masih sangatlah banyak, yaitu sekitar 320 ribu orang. Mereka itu kekurangan, Jepang itu kekurangan tenaga kerja sebanyak 320 ribu tenaga caregiver. Tapi disinilah Indonesia masuk dengan program resmi kerjasama antara dua pemerintah yang disebut dengan program EPA atau Economic Partnership Agreement yang sudah berjalan dari 2008. Indonesia menjadi salah satu pengirim resmi tanpa biaya sebagai kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang. Nah, yang kedua adalah tantangan yang dihadapi. Tantangan tersebut tentu saja saya juga merasakannya. Pertama adalah hambatan bahasa. Yang kedua adalah perbedaan budaya. Yang ketiga adalah beban emosional. Mari kita bahas satu persatu. Hambatan bahasa yang dimaksud adalah
bahasa. Jadi seperti yang rekan-rekan tahu, bahasa Jepang itu tidak menggunakan alfabet, rekan-rekan. Dan Jepang juga sangat minim sekali literasi bahasa Inggrisnya. Jadi hanya sedikit sekali orang yang bisa berbahasa Inggris. Jadi komunikasi sehari-hari di sini kebanyakan menggunakan bahasa Jepang saja. Nah, Jepang sendiri itu memiliki tiga jenis huruf teman-teman, yaitu hiragana, katakana, dan kanji. Nah, tetapi bukan hanya bahasa dalam segi kosakata yang menjadi hambatan rekan-rekan semua, tetapi setiap lansia, setiap rekan kerja yang datang di fasilitas kesehatan tersebut itu berasal dari daerah yang berbeda-beda, rekan-rekan sekalian. Jadi ada dialek, ada logat yang berbeda antara orang, dan itu juga menjadi tantangan untuk berkomunikasi. Tetapi tenang saja, rekan-rekan, sebelum berangkat, pemerintah Indonesia menyiapkan kelas intensif untuk peserta EPA sebelum berangkat ke Jepang. Yang selanjutnya adalah perbedaan budaya. Jadi rekan-rekan semua, Jepang juga terkenal dengan ketaatan aturannya dan juga tepat waktunya ya. Berbeda dengan Indonesia, konsep kepatuhan, keheningan, dan cara berinteraksi di sana juga memerlukan adaptasi gitu ya. Karena dalam menunjukkan rasa hormat sendiri di Jepang itu ada budaya membungkuk gitu ya rekan-rekan. Kita juga tidak bisa terlalu bercanda atau terlalu bebas dalam berkomunikasi. Ngobrol saja itu tidak bisa bersuara keras seperti di Indonesia dengan santai gitu. Dan tentu ketepatan waktu di Jepang itu sangatlah sensitif. Terlambat 1 menit saja, 2 menit saja, kadang itu sudah menjadi penilaian negatif bagi masyarakat Jepang. Jadi itu juga menjadi hambatan. Nah, yang ketiga adalah beban emosional. Jadi rekan-rekan, beban emosional yang dimaksud adalah pasien yang kita rawat, lansia yang kita jaga itu rata-rata adalah lansia demensia ya. Jadi dia itu sudah tidak mengenali sekitarnya, dia sudah lupa. Percakapan kita beberapa waktu sebelumnya itu bisa dilupakan oleh lansia tersebut dan juga akan diulangi pertanyaannya. Mungkin singkatnya itu adalah setelah makan pagi, tidak lama lansia tersebut juga akan bertanya kembali apakah saya sudah makan dan meminta makan kembali. Itu juga menjadi beban emosional karena kita juga harus sabar karena disodorkan pertanyaan yang sama terus-menerus. Nah, lalu itu mendampingi akhir, menyaksikan kepergian pasien. Nah, karena lansia yang tinggal di fasilitas kesehatan tersebut sudah mendekati akhir penghujung hidupnya, tidak jarang juga kita adalah sosok terakhir yang mendampingi uh, sampai akhir-akhir hayat hidupnya untuk para lansia tersebut. Dan kadang itu juga menjadi beban emosional karena melihat kepergian lansia tersebut. Lalu yang terakhir mungkin yang paling berat adalah jauh dari keluarga. Nah, tetapi tidak usah terlalu khawatir karena kan saya ingin katakan dengan tegas, semua tantangan itu bisa diatasi dan sudah banyak, sudah ribuan caregiver Indonesia yang sudah membuktikannya. Nah, ini yang ketiga, mungkin ini yang informasi yang ditunggu. Ini informasi yang paling penting adalah peluang karir dan sertifikasi. Jadi berdasarkan data rekan-rekan dari Japan International Corporation of Welfare Service, peserta EPA itu tidak hanya bekerja, mereka juga mendapatkan pelatihan keperawatan lanjutan dan dapat mengikuti ujian untuk lisensi perawat resmi atau Kaigo Fukushiki sebutannya di Jepang ya. Nah, dengan prospek gaji senilai 150.000 yen sampai 200.000 yen per bulan atau sekitar 15 sampai 20 juta dengan termasuk jaminan asuransi kesehatan dan juga hak tinggal permanen di Jepang. Jadi ini bukan sekedar pekerjaan sementara rekan-rekan, ini adalah gerbang menuju kehidupan yang
lebih baik dan juga karir jangka panjang di negara maju ya rekan-rekan ya. Untuk yang terakhir, sebagai penutup, jadi seorang caregiver itu ya rekan-rekan bukan sekedar pembantu atau perawat, tetapi mereka itu adalah penjaga martabat lansia di akhir hidupnya. Ia adalah sosok yang memastikan bahwa seorang yang sudah tidak berdaya pun masih merasa dihargai dan juga dicintai. Dan bangsa yang bisa melahirkan sosok seperti itu adalah bangsa yang besar. Maka bagi teman-teman dimanapun kalian berada, saya harap untuk tidak meremehkan profesi caregiver karena ternyata peluangnya itu sangat besar sekali dan ada juga kesempatan yang sayang sekali untuk dilewatkan gitu ya rekan-rekan. Sebagai penutup juga izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kalimat yang selalu saya pegang, merawat orang lain dengan tulus adalah salah satu bentuk kemuliaan tertinggi seorang manusia. Terima kasih telah mendengarkan informasi, mendengarkan pidato dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini membuka wawasan dan juga memberi semangat bagi kita semua. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.